wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, shaimin dan shaimah yang dimuliakan Allah, pada malam ini marilah kita syukuri bersama karunia yang diberikan oleh Allah pada kita, sehingga sampai malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati hidup di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, kita juga syukuri karena di tengah-tengah suasana seperti ini Allah masih meringankan langkah kaki kita untuk bisa hadir di rumahnya, di masjid kita ini dalam rangka ibadah sholat isya berjamaah dan dilanjutkan sholat tarawih. Kemudian kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai hari ini insyaallah kita masih tetap istiqomah menunaikan rangkaian ibadah di bulan yang penuh dengan keagungan dan keberkahan. Ma'asyiral muslimin, shaimin dan shaimah yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini seperti dalam Al-Quran diungkapkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrun adimun mubarakun, bahwa di bulan Ramadan ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa selama bulan Ramadan berlangsung. Ada satu kelebihan dan banyak sekali kelebihan-kelebihan lainnya dari bulan Ramadan ini, yaitu di samping kita berpuasa, di bulan Ramadan ini juga merupakan bulan turunnya Al-Quran, bulan juga di mana di dalamnya juga terjadi berbagai macam peristiwa. Peristiwa yang paling menonjol di bulan Ramadan ini adalah bahwa Allah menurunkan berbagai macam pertolongan, sehingga di bulan Ramadan ini pada tahun kedua Hijriah Allah memenangkan Rasulullah dengan kaum muslimin, para sahabatnya, dalam pertempuran yang sangat dahsyat, sangat besar waktu itu Perang Badar. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Pada saat itu kaum muslimin sedang dihadapkan pada satu kenyataan. Sahabat-sahabat Rasulullah sudah pada berhijrah ke Madinah, tapi begitu sudah hijrah menjauhkan dari orang-orang musyrikin kafir Quraisy waktu itu, apa yang kemudian terjadi? Mereka tidak terima, sehingga mereka terus mengejar Rasulullah dan para pengikutnya, sehingga akhirnya bertemulah dalam satu pertempuran yang pertama kali dialami Rasulullah yang disebut dengan Perang Badar. Pertempuran itu terjadi di bulan Ramadan ketika kaum muslimin sedang berpuasa, dan peristiwa ini banyak terjadi bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi nanti di bulan-bulan lain atau di tahun lain, maksud saya, itu juga banyak terjadi peristiwa yang akhirnya kemudian Allah memenangkan kaumnya, memenangkan hambanya yang sedang melakukan ibadah puasa. Dalam catatan sejarah Rasulullah SAW, yang pertama adalah Perang Badar. Itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian nanti yang kedua juga terjadi nanti Perang Fathul Makkah, membuka kembali kota Mekah. Kota Mekah adalah kota kelahiran Rasulullah,
Tetapi musyrikin Quraisy tidak suka kalau di situ ada sesembahan selain dari menyembah kepada berhala-berhala. Maka ketika Rasulullah mengembangkan dakwahnya, mengajarkan umat manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, orang-orang Mekah terutama kaum Quraisy itu tidak menyukainya. Mereka langsung mengadakan perlawanan secara total, dan akhirnya kemudian terjadilah berbagai macam peristiwa yang sangat tragis, dimulai dari cacian, makian, hinaan, penyiksaan dan sebagainya, sampai kemudian ternyata kaum muslimin makin bertambah jumlahnya. Maka kemudian mereka diusir di satu tempat wilayah, yaitu di lembah Si'im, yaitu di satu lembah di sebuah kota. Mereka dikurung di wilayah situ. Di lembah Si'im itu mereka tidak mendapatkan apa-apa, tidak boleh berhubungan, dagang, pernikahan, persaudaraan dan lain sebagainya dengan Rasulullah, para pengikutnya, dan juga keluarga besarnya yang Bani Hashim. Dalam suasana seperti itu, ini penongratakan ini langsung sampai dengan nanti kalau papan pengumuman yang ditempel, terbuat dari papan ditempel di Ka'bah, di dinding Ka'bah, sampai hancur. Kapan hancurnya? Dalam teori manusia, di situ tuh di Mekah itu nggak ada rayap, tidak dengan kita di sini rayap penuh. Yang bisa menghancurkan papan pengumuman itu kalau dalam bahasa kita di sini hanya rayap. Selain rayap nggak ada yang bisa teorinya. Tapi apa yang kemudian terjadi? Allah memberikan pertolongan. Tiba-tiba dengan kekuasaan Allah, papan pengumuman yang berisi perjanjian larangan orang-orang berhubungan dengan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu hancur dengan sendirinya. Hanya yang masih utuh di situ ada tulisan Allah. Allah, orang kafir Quraisy itu, sekalipun dia menyembah Lata, Uzza, Manata dan percaya kepada berhala-berhala, patung-patung, dia tetap kalau ditanya siapa yang menciptakan langit bumi ini, dia akan menjawab Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan manusia, dia akan menjawab Allah. Situ dia percaya Allah. Tetapi salahnya sehingga disebut jahiliyah, karena dia sudah tahu Allah itu yang kuasa, yang menciptakan dan sebagainya. Maaf, saya yang baca terus. Tetapi dia untuk menuju kepada Allah melalui wasilah, yaitu melalui berhala patung-patung. Nah, patung-patung itu siapa? Patung ini dulunya di masa Nabi Nuh alaihissalam itu adalah para ulama, orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu diyakini oleh mereka itu dekat dengan Allah, sehingga ketika orang soleh itu pada meninggal, mereka merasa kehilangan. Kalau mau berhubungan dengan Allah rasanya nggak nyambung. Maka dibuatlah gambar para orang-orang soleh tadi. Dengan adanya gambar, dia merasa hubungan dengan Allah nyambung. Lambat laun gambar tidak puas, maka dibikin gambar dalam bentuk 3 dimensi yang namanya patung. Nah, patung-patung itulah yang kemudian disembah, dipuja-puja sampai pada masa Nabi Muhammad SAW sebelum diturunkan wahyu kepada beliau. Jadi ini ribuan tahun lamanya. Maka disitulah Rasulullah pernah mengingatkan, melarang penggambaran makhluk hidup di situ asalnya. Termasuk kalau dalam gambar-gambar itu ada, kalau bahasa kita sekarang ada foto dan sebagainya. Yang kita keberatan, susah menghilangkan untuk tidak memasang foto. Padahal yang dikhawatirkan Rasulullah
Awalnya dari situ. Nah, mereka menyembah Allah tapi melalui perantaraan berhala-berhala itu. Itulah yang bahkan disebut dengan zaman jahiliyah, zaman bodoh. Bodohnya itu bukan karena otaknya yang kebal, tidak. Otaknya tetap cerdas. Mereka ahli seni, ahli sastra, sehingga satu tahun ada sayembara penulisan sastra. Sastra yang bagus, syair yang bagus, itu hasil perlombaan akan digantung di dinding Ka'bah, namanya kiswah. Nah, saya kembali tadi, ketika mereka tidak suka kepada Rasulullah, akhirnya kemudian mereka terus mengusahakan supaya Rasulullah itu hancur, agamanya hilang dan seterusnya, tapi Allah masih menyelamatkan. Ujungnya kemudian mereka diusir, maka terjadilah peristiwa hijrah. Baru setahun di situ di Madinah, kemudian mereka mengejar terus dan akhirnya terjadilah perang Badar. Itu peristiwa terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Allah memenangkan kaum muslimin. Nah, nanti dalam Fathul Makkah juga seperti itu. Begitu banyak kejadian ketika umat Islam kuat istiqomah dalam beribadah kepada Allah, Allah memberikan pertolongan. Kita merdeka juga bulan puasa, tanggal 10 Ramadan. Nah, hari ini ulang tahun Kota Jakarta, 22 Juli. Itu juga adalah bulan Ramadan, pada lebih dari 500, hampir 500 tahun yang silam. Jadi peristiwa-peristiwa itu terjadi ketika umat Islam istiqomah dalam memegang ajaran agamanya. Nah, sekarang ini kita dalam kondisi seperti ini. Umat Islam banyak memang ada di mana-mana berjuang. Tapi perhatikan nanti, sholat isya, sholat tarawih penuh. Begitu sholat tarawih bubar, Ramadan berakhir, ayo kita ada tinggal beberapa soft yang sholat subuh, yang sholat duhur, yang sholat asar, dan seterusnya, yang sholat berjamaah. Nah, kalau sudah seperti ini, itu gampang digerogoti oleh orang lain. Maka terjadilah sehingga sekarang ini umat Islamnya banyak, tetapi kemudian gampang dipermainkan oleh orang lain. Itu kenyataan yang terjadi sekarang ini. Nah, bagaimana supaya kita istiqomah mumpung sekarang ini bulan Ramadan? Siapa yang mau dekat kepada Allah dan sungguh-sungguh, maka Allah akan dekat, jauh lebih dekat kepada kita yang memang mau bersungguh-sungguh kepada Allah. Bulan Ramadan bulan amal, bulan beramal. Semua amal ibadah dilipat gandakan ganjarannya. Tadi panitia sudah menyampaikan betapa siapnya panitia untuk memutar kembali malam ini. Saya tadi tanya, karena rusak saya baru pertama kali komisi ini. Ini masih bagus. Apa diputar oleh bapak kita yang sebelah saya tadi menjawab memang bagus. Tapi katanya kalau dikira pada rumah sudah bocor dan seterusnya. Kemudian ada bagian-bagian yang memang sudah harus diperbaiki. Nah, kalau sudah seperti ini memang tugas kita bersama. Bagaimana supaya bangunan masjid kita ini bisa tetap bagus, tapi jamaahnya juga tetap makmur, mau memakmurkan masjid. Siapa yang mau membangun masjid, kata Rasulullah, maka nanti di akhirat akan dibangunkan satu masjid ada di dalam surga. Kita sudah nikmat di dalam surga, insya Allah. Tapi kita diberi satu tempat, satu bangunan, satu rumah yang sangat indah, jika kita ini mau membangun masjid. Membangun masjid itu tidak berarti kita membangun satu gedung ini berapa nilainya tadi Pak? 3,8 M. Tidak seperti itu. Kalau mampu syukur alhamdulillah 3,8 M satu orang. Tapi yang namanya membangun masjid itu, seberapapun kita miliki bagian
sebagian dari rezeki kita disumbangkan untuk masjid, sampai digambarkan sekalipun sebesar burung sarang burung. Jadi sarang burung itu berapa besarnya? Kita hanya menyumbang seperti itu aja. Itu namanya sudah membangun masjid. Nah, kalau membangunnya dengan cara satu sarang burung, ya nanti di sana ya kita bisa lihat. Apalagi sudah satu sarang burung, tidak ikhlas lagi. Lalu dan kemudian cerita ke sana kemarin, saya itu membangun, saya itu bangun, saya itu bangun. Hilang rezekinya, hilang ganjarannya, hilang pahalanya. So, kita memerlukan keikhlasan. Kalau ikhlas, insya Allah Allah akan melanjutkan bangunan yang kita bangun bersama. Maka dari itu, mari kita dukung terus panitia dengan susah payah. Kalau tadi saya dengerin ceritanya, mau numbang apa aja diterima, mau jam berapa aja siap. Karena kita mulai dari jam pagi sampai jam 5 sore. Ini kita siapnya panitia. Dan bagaimana kita mendukung kegiatan panitia ini? Maka marilah kita sama-sama bangun masjid ini. Dan sekedar untuk mengingatkan, jangan lupa ini Bekasi Utara wilayahnya kan. Bekasi Utara ini kalau menurut fatwanya Pak Haji Nur Alim kan besar. Jangan sampai di Bekasi Utara, Bekasi ada tempat ibadah lain selain dari masjid. Kan begitu. Kalau orang-orang Pak ingat pesan dari Nur Alim Al-Baru. Apa yang kemudian terjadi? Bekasi Utara itu sekarang jadi termasuk salah satu sasaran dari kegiatan orang lain. Maka jangan heran kalau di berbagai tempat sekarang berdiri beberapa tempat ibadah orang lain yang belum berdiri secara utuh dalam bentuk bangunan rumah ibadah. Mereka nempel di ruko, di kantor-kantor, di tempat-tempat pertemuan, ataupun di rumah-rumah sewa dan sebagainya. Sekarang masih seperti itu. Nah, bagaimana nanti? Ini masih ada orang-orang, para pelaku, para saksi dan sebagainya. Bagaimana anak-anak kita kelak kalau sudah kita membiarkan mereka berkeliaran, mereka asik membangun kegiatan-kegiatan mereka. Kemudian mesin kita, ya kalau tadi ceritanya bahwa sudah banyak bocor-bocor, berarti ini kan tinggal menunggu waktu saja. Suatu saat kalau ini dibiarkan akan menjadi bilang kembali. Sudah mesinnya keropos, bolong-bolong, bocor-bocor, jamaahnya nggak ada lagi. Alhamdulillah kembali. Maka kami, saya juga karena saya aktif di masjid, saya terus terang prihatin kalau ada panitia seperti ini. Ayo mari kita sama-sama, mumpung ini bulan baik, siapa yang berinfak di jalan Allah itu dilipat kali gandakan. Kalau biasanya 10 kali ganjarannya, lipatannya, di bulan Ramadan 700 kali, bahkan lebih dari itu semua kalau kita ikhlas. Ayo kita sama-sama bantu permohonan kita. Awalnya membangun fisiknya, nanti insya Allah berbareng dengan membangun fisik, kita akan bangun jiwa kita semua sehingga mesinnya makmur. Dan yakinlah kalau mesinnya makmur, masyarakat sekitarnya pun juga akan makmur. Sebab fungsi dari masjid adalah bina buat infak, pembinaan dan pembelaan. Membina jamaahnya, masyarakat sekitarnya untuk dekat kepada Allah, dan kemudian melakukan pembelaan ketika jamaah merasa terpepet, tereliminir oleh kelompok-kelompok lain. Masjid tempatnya untuk membela para jamaah. Sehingga nanti kalau jamaah sudah terbina, kalau masjidnya runtuh pun akan dibela oleh para jamaah. Itulah fungsi saling mendukung, bina buat infak. Saya kira itu sekedar mengingatkan kita semuanya, dan untuk sekarang masih banyak waktu sampai beberapa 3 pekan ke depan. Marilah kita gunakan waktu itu. Seberapapun kita punya rezeki, sisihkan. Panitia sudah baik. Siapa yang menyumbang tadi dibacakan Fatihah. Bayangkan, padahal itu kewajiban kita semua. Suka tidak suka kita harus melakukan
infak. Suka tidak suka kita harus berzakat. Itu kewajiban kita. Kalau tidak mau berzakat, melanggar aturan Allah. Dan kalau melanggar aturan Allah, hukumannya nggak usahlah kita lihat-lihat. Itu Allah punya kuasa. Nah, begitu rupa baiknya panitia, jika kita ingin nyumbang 1000 pun didoakan, dibacakan Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah itu akan sampai pada Allah dan Allah akan memberikan barokah kepada kita semua kaum muslimin di wilayah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.